Pagi Pak, salam kenal. Apa kabar Pak Samsul? Salam kenal. Pak Praftono, Pak Budi. Tolong Ya. Pak Riki, tolong di-tag Pak Budi Praftono. Videonya Pak Budi boleh dinyalakan biar bisa di. Siap. Recording in progress. Oke, Pak Budi Praftono, Insinyur MBA. Alhamdulillah udah hadir Pak Budi. Pak Riki-nya mana? Ya, silakan dimulai Pak. Oke, kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Samsul Widodo MA, beliau staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selamat pagi Pak, apa kabar? Sehat Pak Samsul? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah hadir. Salam kenal Pak Samsul. Kita Salam kenal Pak Budi. kemudian di acara ini juga narasumber kita Pak Insinyur Budi Praftono, MBA. Beliau adalah dosen kewirausahaan Universitas Telkom University di Bandung. Beliau expert dengan entrepreneur, jadi temanya cukup menarik kali ini buat para peserta semua tentang bagaimana menjadi tangguh sebagai seorang entrepreneur. Kemudian yang saya hormati rekan saya juga narasumber kedua, Pak Riki, beliau adalah Direktur IAK Manajemen PT Pos Indonesia. Serta yang saya hormati juga para Salam kenal Pak Budi, Pak Samsul. Kita ketemu lagi Pak Samsul. Kawan lama ternyata. Yang saya hormati juga para peserta BUMDes, UMKM dan koperasi di seluruh Indonesia. Karena link ini juga beredar di Aceh sampai ke Indonesia, sampai ke Makassar. Link ini juga hadir di sana. Dan juga link ini, acara kita ini juga ada rekamannya melalui YouTube. Nanti kita rekam, kita akan share. Bagi teman-teman, para member nanti bisa mengulang-ulang lagi kegiatan ini. Sebelum acara dimulai, kita berdoa dulu. Acara kita doa dengan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Untuk itu, dalam pembukaan acara ini, kami mintakan ke Bapak Dr. Pak Samsul Widodo, staf ahli Menteri, yang luar biasa sudah hadir ini. Kita minta sambutan beliau tentang kegiatan acara ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Suara saya terdengar jelas atau kurang besar? Dengar Pak, dengar bagus. Oke, jadi sebenarnya ini menarik ini. Beberapa kali saya diundang oleh teman-teman PT Pos, gitu ya, juga Pak Riki, dan saat ini menghadirkan Pak Budi Praftono, dosen kewirausahaan di Telkom University. Saya pikir ini menjadi sangat relevan. Terus terang, kalau kita amati selama pandemi, sebenarnya kita punya 3 triple disruption, Pak. Ada 3 disruption. Jadi gimana ya cara menjelaskannya? Menjelaskan bahasa yang mudah gitu ya. Triple disruption ini. Disruption nggak tahu saya bahasa Indonesianya apa nih. Satu adalah digital disruption. Jadi digital ini mempengaruhi segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat, baik itu bisnis, kalau kita bicara bisnis. Jadi kalau mereka tidak digital, mereka sudah pasti ketinggalan. Kedua adalah millennial disruption. Millennial disruption ini terus terang jumlahnya sangat besar, lebih dari 50%. Jadi anak-anak milenial ini berpengaruh terhadap bisnis. Jadi saya sampaikan, saya bahasa terang gitu ya. Saya sampaikan, kalau misalnya kita, atau saya kasih share screen deh, kasih saya share screen. Sudah Pak Samsul sudah co-host, bisa share. Ya sebentar, saya akan coba cari filenya.
Tunggu sebentar, saya tunjukkan situasinya. Saya lagi proses download bahan. Oke, Pak. Kok lambat banget nih? Ditunggu banyak orang, lambat. Kok nggak keluar-keluar nih? Sebentar. Oke, saya share screen. Udah, saya pakai yang PDF aja yang mudah. Jadi saya sampaikan ke teman-teman. Jadi kita itu menghadapi triple disruption. Digital disruption, millennial disruption, dan pandemic disruption. Core disruptornya, jadi yang paling pertama itu core-nya itu adalah digital. Kedua adalah ekosistemnya yang membuat digitalisasi ini menjadi tumbuh dan berkembang. Itu ekosistemnya adalah milenial. Dan ketiga, karena pandemik ini menjadi percepatan. Jadi tiga ini. Nah, saya sampaikan. Sekarang terus terang, ini posisi demografi kita. Anak milenial ini lebih dari 50%. Saya sampaikan, mereka makan makanan yang berbeda. Mereka minum minuman yang berbeda. Mereka pergi ke tempat kerja, pergi ke tempat kuliah dengan kendaraan yang berbeda. Jadi ini selalu saya sampaikan ke teman-teman BUMDes. Gitu kan. Jadi memang saya ngomong pahitnya nih. Saya ngomong pahitnya. Saya sampaikan ini. Saya tunjukkan bukti-buktinya, gitu ya. Sorry, ini buktinya. Bapak dan Ibu sekalian kenal Starbucks, kenal Coffee Bean, kenal Max Coffee, harganya 50 ribuan. Ya kan? Lawannya siapa? Kopi Kenangan, Fori Coffee, Janji Jiwa, harganya separuh, kurang dari separuh. Kopi Kenangan ini nggak ada kafenya, Pak. Hanya 2 orang gerai, Grab and Go. Tapi apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Kopi Kenangan diinvest 2,3 triliun. Bayangkan, Pak, 2,3 triliun. Itu cuma gerai. Dan kekuatannya di mana? Kekuatannya adalah digitalisasi. Kekuatannya di digitalisasi. Makanya saya selalu kritisi. Kalau produknya BUMDes itu masih keripik-keripik, nggak ada yang beli. Lawannya ini. Nih, saya tunjukkan. Ini makanannya anak-anak milenial. Pak Budi Praptono kalau dikasih makan begini pasti komplain. Ini makanan apa? Pak Riki juga begitu. Jadi ini makanan anak-anak milenial yang semakin hari semakin banyak. Termasuk seperti ini, Pak. Semuanya adalah rice bowl. Ready to eat, ready to cook, ready to drink. Jadi ini yang saya sampaikan. Saya sampaikan ke teman-teman. Nah, makanan anak-anak milenial seperti ini. Nah, sedangkan teman-teman BUMDes yang dijual masih keripik. Nggak kekejar. Harga itu nggak kekejar. Jadi, minumannya anak-anak milenial itu seperti ini. Makanya sebenarnya, kalau kita bicara soal bisnis, itu dipengaruhi oleh digitalisasi, dipengaruhi oleh konsumen kita yang sebagian besar milenial, dipengaruhi oleh adanya pandemik yang kita harus menyesuaikan. Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan, tahu perusahaan AirAsia? AirAsia itu perusahaan transportasi penerbangan murah. Sekarang dia berubah menjadi super apps.
Dia menjual makanan. Dia jual makanan. Garuda itu paling keren dulu naik Garuda. Sekarang dia lebih dominan di kargo karena nggak ada penumpang. Karena pandemi. Ketiga, MNC Air Transport dan Infrastructure. Jadi MNC Group itu punya perusahaan penerbangan dan ground handling. Apa yang terjadi? Mereka berubah menjadi perusahaan tambang. Jadi di situasi saat ini, karena ada pandemi, karena customer milenial kita seperti itu, karena digitalisasi, kita berubah atau tidak? Kita berubah atau tidak? Jadi ini yang saya selalu ingatkan kepada teman-teman. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman, gitu kan, bahwa kita ini mau berubah atau tidak. Nah, seringkali yang terjadi, ini yang kasus-kasus di UMKM, BUMDes, koperasi UMKM, masalahnya sama. Seolah-olah isunya adalah kebutuhan peralatan produksi, seolah-olah isunya adalah kebutuhan permodalan, kebutuhan pelatihan. Tetapi tidak terlihat itu persoalan manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen keuangan. Ini tidak pernah ditangani secara komprehensif. Jadi banyak alat-alat Pak Budi yang dibantu ke BUMDes, ke UMKM, ke koperasi, itu sampai beberapa tahun masih diplastiki. Karena sebenarnya itu bukan kebutuhan. Gitu kan? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa kita punya optimisme. Kita punya optimisme. 2030 itu kita termasuk negara besar. 10 gitu kan. Nomor 9. 2050 itu kita termasuk 5 negara besar. Jadi kita punya optimisme. Tetapi saya selalu ingatkan bahwa digitalisasi, adanya generasi milenial yang cukup besar, dan adanya pandemi, itu kita harus merubah bisnis model kita. Dan pertanyaan lagi, siapa yang harus mendampingi? Para koperasi, para UMKM, dan BUMDes. Jadi saya rasa itu saja, gitu ya, yang saya sampaikan, gitu ya, untuk membuka pagi ini. Semoga teman-teman tadi ada semangat, dan terus terang, saya sangat saya sampaikan, saya nanti buatin paparannya sedikit. Dalam sebulan terakhir itu saya ada di 3 kota. 1 di Bondowoso, kedua tadinya di Belitung, di Bondowoso, dan di Anambas. Saya keliling ke warung dan toko kelontong. Warung dan toko kelontong yang ada di desa-desa. Terus saya bandingkan dengan produksi UMKM. Di warung dan toko kelontong, Bapak dan Ibu sekalian, yang sebelah rumahnya ada warung, ada toko kelontong, setelah acara ini, lihat barang yang dijual di sana apa. Yang dijual di sana beng-beng, gitu kan, produk-produk dari industri. Harganya mulai Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000. Terus saya datang ke produknya UMKM, jual keripik, 1 kantongnya 15.000. Gimana bisa bersaing dengan warung, produk di warung dan toko kelontong, harganya Rp2.000 dapat barang, Rp5.000 dapat barang, ya kan? Rp10.000 dapat barang. Nah, saran saya adalah koperasi UMKM dan BUMDes, bagaimana menguasai kembali warung dan toko kelontong. Kalau tidak bisa menguasai warung dan toko kelontong, ada masalah terhadap produk itu. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Samsul. Ada 3 poin nih untuk disruption. Pertama, disruption dari sisi digitalisasi.
kemudian kedua tentang anak milenial disruption, kemudian pandemi disruption. Jadi pandemi ini juga mempercepat digitalisasi, mempercepat jaringan-jaringan internet yang terkoneksi dengan X dan produk-produk yang sangat-sangat diminati oleh para segmen pasar para milenial yang cukup besar di Indonesia saat ini. Terima kasih banyak Pak Samsul atas paparan dan sambutannya yang luar biasa pada kali ini. Juga ke saya nanti buat teman-teman beberapa poin-poin penting itu mungkin bisa dipakai buat teman-teman di para BUMDes. Juga di sini hadir Pak Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat, teman-teman Dinas DPMD Jawa Barat mungkin hadir sini, Pak Firman mungkin hadir, Bu Heni juga mungkin hadir, teman-teman DPMD di seluruh Jawa Barat mungkin juga hadir di sini. Terima kasih sekali lagi Pak. Kalau ada waktu bisa berkenan juga langsung melanjutkan atau juga aktivitas lain, monggo kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih. Kemudian acara kedua, Pak Insinyur Budi Praptono MBA, beliau adalah dosen entrepreneur Telkom University. Beliau sudah banyak pengalaman di praktisi maupun di akademisi. Tentunya materi beliau pada saat ini tentang menjadi entrepreneur yang tangguh di saat pandemi. Tentunya tema ini sangat relevan di saat ini dan para peserta bisa menampilkan insight-insight, poin-poin yang bisa dipakai, yang bisa digunakan buat usahanya. Dan kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Saya share Pak ya materinya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Insinyur Budi Praptono MBA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Joni ngerepoti bantu nge-share karena ya maklum dalam dunia IT juga sering sekali banyak kendala. Nih karena ini momen yang sangat penting. Saya nggak berani ngupload dari laptop saya, takut jadi masalah. Saya nggak bisa minta bantuan kemana-mana ini ya, di rumah sendirian ini Pak Joni. Terima kasih. Ya, siapa? Ya. Jadi hari ini saya sangat surprise ya, bertemu kembali dengan POS ya. Saya punya kenangan dengan PT POS waktu Wasantara Net. Ya. Jadi kelihatan tua saya jadi karena waktu itu saya banyak berkecimpung dalam pembangunan Wasantara Net. Ya, saya terima kasih. Pulang kampung ya, artinya berinteraksi lagi dengan PT POS. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Tapi gara-gara Pak Samsul ini saya terus terang kena culture, kena guncangan yang luar biasa. Ini gara-gara Pak Samsul saya agak minder mau bicara apa karena intisarinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsul. Ini yang pertama. Tapi mudah-mudahan saya masih bisa mengais-ngais apa yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi apa yang disampaikan Pak Samsul. Jadi gara-gara Pak Samsul saya agak knockdown ini ya. Nah yang kedua, jujur ya, saya ini sekarang ini lagi mengalami hantaman yang luar biasa secara pribadi. Jadi saya ada suatu kegiatan yang itu untuk salah satu untuk menumpang hidup saya, bisnis, tapi kehajar oleh sesuatu yang lagi tiarap. Tapi gara-gara Pak Joni ini dipaksa untuk memotivasi, malah jadi sembuh. Jadi aneh, stres, down, mau ngapain juga bingung, tapi gara-gara Pak Joni ini suruh memotivasi, alhamdulillah malah hari ini saya jadi semangat. Syukur Pak, alhamdulillah. Benar, saya mengalami kejadian yang sangat luar biasa dalam waktu ya kurang lebih 3 minggu, dan waktu dihubungi Pak Joni itu saya sebenarnya juga lagi bingung gitu ya, mau ngapain, mau gara-gara itu nanti mungkin relevan materi yang apa yang saya sampaikan. Jadi ya keberhasilan saya bukan nggak pernah gagal, sering sekali gagal dalam hidup saya, tapi
keberhasilan saya dalam kondisi yang terpuruk, tapi saya masih bisa semangat, bahkan menyemangati ini ya, gara-gara itu ya akhirnya sembuh. Oke, next Pak Joni, punten. Nah, saya tadi Pak Samsul bicara mengenai pressure dari luar. Nah, sekarang yang di pressure itu pada akhirnya pelakunya, subjeknya adalah manusia. Maka saya akan bicara tentang manusia dulu sesungguhnya supaya kita nanti sebagai manusia hidup di dunia ini berhasil. Ini saya pakai, ya mohon maaf pakai bahasa Jawa ya. Manusia itu kalau dalam bahasa Islam mungkin rahmatil alamin, tapi dalam bahasa Jawa memayu hayuning bawono. Ini tugas manusia. Jadi bagaimana manusia itu intisarinya adalah tugasnya adalah membuat alam semesta menjadi lebih baik. Alam semesta itu beserta isinya termasuk semua manusia itu sendiri. Next, Pak. Nah, saya bicara mengenai apa istilahnya yang terjadi, fenomena yang terjadi di dunia ini kan sebenarnya persaingan antara ekonomi dan sosialis. Nah, kalau kita pelajari sosialis itu sesungguhnya intisarinya, saya bicara intisarinya, puncaknya itu saling membantu sebenarnya dengan ikhlas. Jadi kalau kita bicara sosialis, ujung-ujungnya puncaknya adalah keikhlasan. Tetapi kebalikannya, kita bicara kapitalis atau ekonomi, kalau mau jujur itu adalah hitung-hitungan atau berhitung. Yang ujungnya kalau mau jujur hanya bicara untung dan rugi. Di situ sesungguhnya tidak ada keikhlasan. Sebagai contoh, misalkan kita kerja di PT Pos, itu sebenarnya nggak ada kejujuran, nggak ada keikhlasan. Ikhlasnya kalau gaji sesuai dengan harapan. Oke, next. Nanti kita bicara. Saya pancing-pancing untuk diskusi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisnis itu menjadi perlu? Nah, perlu. Sebenarnya kalau apa istilahnya, nanti ini kenapa bisnis itu perlu? Realita manusia itu secara spiritual, kalau mau jujur ya, dominan manusia itu belum sempurna. Karena masih hitung-hitungan. Jadi kenapa tidak sempurna? Karena manusia itu masih berhitung, pamrih. Bahkan ke Tuhan pun kita itu masih hitung-hitungan. Maka kita semangat kalau hasil lebih, bahkan berbeda dengan yang lain. Jadi kita itu sebenarnya kalau mau jujur, kita itu pengen dihargai lebih dari yang lain. Hasilnya lebih besar dari yang lain. Itulah sebenarnya kalau mau jujur, secara spiritual kita ini sesungguhnya belum sempurna atau tidak sempurna. Next. Nah, hukum kehidupan dunia. Nah, ini kalau kita renungkan, dunia ini selalu berpasang-pasangan. Disitulah kesenjangan. Jadi perbedaan atau kesenjangan sesungguhnya hukum sunatullah kalau dalam bahasa Islam. Jadi tidak bisa kita menghilangkan kesenjangan atau perbedaan. Contoh misalkan lampu listrik ya atau lampu LED lah sekarang bisa nyala itu karena perbedaan tegangan. Jadi kalau nggak ada perbedaan maka lampu itu tidak akan nyala. Atau kalau sekarang itu semuanya sama, maka kehidupan itu tidak hidup seperti hidup yang ya kita bernapas, tapi sesungguhnya terasa tidak hidup. Adanya orang yang tidak baik, maka akan ada profesi polisi, jaksa, pengacara, dan sebagainya. Sesungguhnya kalau jadi polisi itu kalau nggak ada orang jahat, maka tidak perlu ada. Maka kadang-kadang kita bersyukurlah ada orang jahat. Nah ini guyon aja Pak ya. Tinggal kita itu mau jadi yang mana. Nah kalau mau jadi yang mana, sesungguhnya kalau kita mau katakanlah mau berpikir merenung, sesungguhnya jadilah diri sendiri. Next Pak, biar cepat. Nah kaitan dengan bisnis. Nah ini saya waktu itu surprise ya. Ya mungkin 10 tahun kurang. Saya waktu itu ketemu salah satu pejabat militer waktu itu Letnan Jenderal, tapi saya lupa namanya, tapi kalau di TV saya selalu ingat. Ya, beliau cerita
Di Cina itu ada akmil selain matra darat, laut, dan udara. Jadi waktu itu beliau itu kunjungan ke suatu tempat, dia agak di pedesaan, surprise. Ini di tempat di desa, tapi kok banyak orang dan teratur dan sebagainya. Dia nanya sama pejabat di Cina sana, ini apa? Gitu. Ya kalau dalam bahasa kita itu akmil, akademi militer. Nah yang menjadi surprise bagi saya adalah bahwa di Cina itu mengembangkan matra ekonomi atau bisnis sama matra cyber army. Nah ini artinya apa? Oh, next one. Nah, jadi kalau kita berbicara tadi, bisnis itu adalah sesuatu realita yang harus ada untuk menampung manusia yang belum sempurna dan itu dominan karena masih hitung-hitungan. Nah, perang ini menurut saya amati di dunia ini sesungguhnya maka Sun Tzu pernah menulis buku bahwa bisnis itu adalah perang. Nah, perang yang paling elegan itu adalah bisnis. Jadi kalau PT Pos bisa memenangkan persaingan dengan yang lain, wah itu elegan. Jadi bahkan semua mengacungi jempol. Bagi yang menang, bagi yang kalah nangis-nangis kan gitu ya. Tapi sesungguhnya perang. Cuman perangnya elegan, diatur dan sebagainya. Kalau kue itu cuma satu, dan yang bisa memperebutkan adalah beberapa pihak dan yang menang hanya satu, maka yang lain harus dikalahkan. Itu perang. Oke. Meningkat lagi ada perang intelijen. Ini kaitannya dengan cybercrime tadi. Saya dulu senang nonton film James Bond 007 dan sebagainya itu. Maka di situ sebenarnya bisa dibaca bahwa usaha intelijen itu dalam rangka mendukung bisnis, mendukung ekonomi negara. Yang ketiga, kalau intelijen itu kurang ampuh, maka perang yang lebih vulgar atau perang tradisional, yaitu senjata. Oke, next. Ini saya pancing-pancing aja biar panas gitu ya. Dan realitanya seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai bisnis, ini agak lompat Pak ya? Agak lompat Pak ya? Oh enggak. Atau mungkin bicara mengenai, jadi begini, oke lah. Mungkin apa ya, enggak urut saya. Jadi kalau kita bicara wirausaha, itu ada kata wira dan usaha. Wira itu orang yang mempunyai jiwa yang ya kayak pahlawan itu ya. Nah, usaha itu adalah ya usaha. Nah, ciri-ciri usaha itu harus mengandung memberikan nilai tambah. Oke. Nah, jadi sebenarnya dengan nilai tambah itu, maka otomatis akan menghasilkan kesenjangan. Maka misalnya contoh PT Pos pasti mencari karyawan yang proses-proses yang terbaik sehingga menghasilkan biaya yang rendah dan supaya nanti bisa memenangkan persaingan. Nah, yang nggak kepilih-pilih itu kan tersingkir. Itu sudah hukum alam. Jadi sesungguhnya dengan adanya persaingan itu, dengan bisnis itu, maka kesenjangan itu sesuatu yang alamiah terjadi, disadari atau tidak. Nah, yang kedua itu harus ya tadi yang ini berbicara tentang risiko yang moderat. Moderat itu apa sih sebenarnya? Harus terhitung, harus termanage. Nah, berbicara mengenai terhitung dan termanage itu tidak bisa lepas dari harus mengadopsi ilmu pengetahuan termasuk manajemen dan teknologi. Tadi Pak Samsul sebenarnya banyak membantu
inilah, sadarlah realita yang ada. Nah, ini contoh ya, contoh. Misalkan ya, kita mau bersaing dengan pertanian. Saya pernah waktu itu datang ke Bandung Selatan, ada orang yang tanahnya hanya 50 meter persegi. Itu mau berdoa, mau pakai ilmu apa saja, skala ekonominya tidak akan memenuhi syarat. Bahkan semakin pakai teknologi, bukan semakin untung, semakin bangkrut. Sehingga harus disadarkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi, prinsip manajemen, dan apalagi dengan teknologi itu sesuatu yang harus dihadapi. Kita harus realistis melihat dunia sudah berubah, apalagi pandemi tadi ya, Pak Samsul 3 tadi ya, ada digital, ada milenial, pasar gitu ya, ada pandemi itu ya memaksa kita mau nangis, mau apa, yang kita hadapi berubah. Nah, yang ketiga adalah informasi. Oke, next. Nah, berbicara inovasi, ya ini panjang lebar lah. Tapi intinya adalah mendukung yang pertama, yang kedua tadi, manajemen yang moderat, maka harus menggunakan ilmu pengetahuan dan informasi, dan dalam rangka memberikan nilai tambah. Nilai tambah itu bisa kosnya lebih murah, waktunya lebih cepat, kualitasnya lebih bagus, ya Pak Samsul tadi ya, kualitasnya lebih bagus dan sebagainya. Saya mungkin memperkenalkan dulu tim. Nah, ini yang harus disadarkan kepada kita. Next, Pak. Selamat pagi Pak Ahmad, Pak Aceh, dan teman-teman dari PTN. Oke. Nah, sekarang tadi ya, disruption yang ketiga dari beliau ya, dari Pak Samsul. Pandemi. Pandemi ini adalah sesuatu yang semuanya terbelalak. Semua, tidak hanya orang Indonesia. Dunia terbelalak. Jadi kalau mau pusing, seluruh presiden di dunia ini sebenarnya pusing menghadapi perubahan yang sangat mendadak. Atau chaos atau gonjang-ganjing. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tergantung respon kita. Kejadian itu kalau mau ditanya, semua orang nggak mau itu terjadi. Tapi kan terjadi. Sehingga respon kita yang harus pas dalam menghadapi situasi yang tidak dikehendaki oleh kita semua, tapi terjadi. Yang pertama adalah tinggal pilih ke dalam diri. Dampaknya adalah, atau sikap kita adalah harus bersahabat terhadap masalah dengan penuh kesadaran. Dan ujung-ujungnya adalah harus dengan peningkatan spiritual. Oke, ini nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Yang kedua, bisa pilihan kita bisa keluar, menjauh, bahkan membenci terhadap masalah. Padahal masalah itu ada. Semakin kehilangan kesadaran dan ya pada akhirnya terjadi penurunan spiritual. Nah, ini tinggal pilih. Kalau saya pribadi, ya tidak ada pilihan dan yang paling nyaman dan paling solusi yang saya temukan adalah harus ke dalam. Kuncinya adalah dengan peningkatan spiritual. Oke, next. Lanjut, Pak. Halo. Nah, berbicara ke dalam adalah berbicara jati diri. Ke dalam diri. Banyak orang yang menghadapi masalah itu malah keluar dari diri kita. Mencari solusi keluar dari diri kita. Padahal yang utama adalah ke dalam diri dulu. Keluar itu adalah kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan di luar diri kita. Nah, tapi kebanyakan orang itu malah langsung keluar diri. Ini yang sering terjadi. Pertama adalah harus percaya diri. Dan ini adalah penyakit dari bangsa kita. Dignity-nya rendah. Dignity-nya rendah. Bangsa kita ini sebenarnya tapi saya nggak akan bicara ke sana. Kalau mau jujur coba, tolong dijawab bahwa kita akan
mengamini bahwa bangsa kita itu mengalami dignity yang sangat rendah, harga diri kita rendah. Jadi kita ini kalau misalkan ya dulu zaman sebelum-sebelumnya itu, atau sekarang pun terjadi, kalau kita misalkan di perguruan tinggi, kalau referensinya itu tidak ada nama-nama Robert, orang luar negeri, orang Eropa, rasanya tugas akhir kita atau tesis kita rasanya itu kurang, atau kita ceramah lah, atau kita memberikan arahan kepada anak buah. Kalau nggak mengambil referensi yang dari luar, rasanya itu kurang afdol gitu ya. Oke. Itu dari penyakit harga diri sebenarnya. Nah, dampak dari harga diri ini kita harus punya sikap kemandirian, bukan membebek. Jadi, nah sekarang ini mayoritas bangsa kita ini penyakit membebek. Karena memang tidak punya kepercayaan diri. Nah, kalau kita tidak membebek atau kemandirian itu ada di dalam diri kita, sehingga kita itu tahu diri. Gara-gara nggak peduli ke dalam, maka kita nggak tahu diri. Nah, begitu tahu diri, kita itu tahu kelebihan dan kekurangan. Tuhan menciptakan makhluk itu pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Semua orang seperti itu. Nah, kalau nggak tahu ini kan seolah-olah merasa paling hebat, paling sempurna, paling apa. Padahal begitu kita merenung, menilai diri kita, itu jujur, saya punya kelebihan dan sekaligus punya kekurangan. Nah, maka akan tahu cara solusinya. Orang yang tidak tahu, kalau dalam bahasa perusahaan, kita tahu analisis SWOT-nya. Kalau kita tidak tahu analisis lingkungan SWOT-nya itu, kelebihan dan kekurangannya, maka kita tidak tahu solusinya. Nah, maka begitu kita sadar dalam kondisi yang sekarang ini, apalagi dipaksa dengan pandemi ini, kita harus tahu. Kita itu punya kelebihan tidak secara pribadi, atau kelompok itu punya kelebihan atau tidak. Punya kekurangan atau tidak. Nah, supaya tidak jadi pecundang, maka supaya tetap survive, apa yang harus dilakukan? Kuncinya adalah kolaborasi. Kerjasama, kerja cerdas, kerja keras, berpikir positif. Dan penyakit yang sekarang terjadi, sesungguhnya bangsa kita itu lagi mengalami masalah kebersamaan. Next. Nah, ini tadi harusnya yang atas. Jadi wirausaha itu, wira itu berdikari. Berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri atau kemandirian. Nah, kemandirian itu bukan berarti tanpa bantuan. Jadi kalau orang merasa mandiri itu, nggak mau lah dibantu-bantu. Bukan itu, tetapi yang namanya kerjasama itu saling membantu. Oke. Nah, 3 kata kunci tadi sudah saya sebut, tapi skip aja. Yang pertama harus memberikan nilai tambah. Nilai tambah ekonomi value added itu harus lebih besar dari 0, risiko moderat, dan inovasi. Next, Pak. Nah, sekarang saya sangat percaya adanya the power of kepepet. Ya, misalkan mungkin pernah ya kita ini dikejar anjing malam-malam, bisa lompat itu. 2 meter itu bisa lompat, tapi kalau kondisi normal kok bisa ya? Gara-gara kepepet, kita ini bisa. Ada energi dari dalam yang para kepepet akan keluar mutiaranya. Nah, ini gini, saya tuh pernah, ya saya terpaksa ngomong sarai. Jadi, orang-orang yang minoritas, orang-orang yang dianggap tidak pribumi, itu tingkat kepepetnya lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Jadi, misalkan kita hijrah ya, saya misalkan sekarang dulu orang daerah Solo, bukan Solo ya, daerah kampung, tinggal di Bandung, maka saya itu merasa tingkat kepepetnya lebih tinggi daripada kalau saya tinggal di
daerah Solo. Nggak punya uang, pasti bisa makan. Ya. Nggak punya duit, itu ke tetangga aja lah, makan siang pasti oke. Sehingga tingkat kepepet tinggi. Dengan demikian, orang itu akan tangguh. Yang kedua, harus ada masing-masing. Jadi kalau kepepet tidak dengan jadi orang yang hebat, malah semakin terpuruk. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, bangsa kita, ya mohon maaf ya para itu mentalnya adalah mental nunggu bantuan. Misalkan kita kita kan harus dibantu karena dibanding pengusaha-pengusaha hebat itu kan banyak modal macam-macam lah hebat-hebat. Padahal kalau saya lihat sejarah, misalkan contoh ya, konglomerat sekarang hebat-hebat, itu kan warisan dari mungkin kakeknya, mungkin orang tuanya, yang dulu pertama kali datang ke Indonesia, itu hanya pakai katok kolor gitu ya. Dan dia, bangsa Indonesia juga nggak bisa. Datang ke Jawa, bahasa Jawa nggak bisa. Datang ke Sumatera, bahasa Sumatera nggak bisa. Nah, tapi dia harus hidup. Maka dia jual yang bisa dijual supaya bisa hidup ya kuli pelabuhan. Tapi karena kepepet dia harus jadi orang yang hebat, maka ilmu itu akan datang sendiri. Yang tadinya nggak bisa, dia terpaksa harus belajar. Dulu ya, cari ilmu itu susah. Sekarang itu udah berjibun. Gampang sekali adanya internet. Tanya Mbah Google, nggak ngerti apa, wah, langsung itu. Dan sebagainya. Oke, next Pak. Nah, sekarang bicara siklus kehidupan. Alam semesta ini seperti kehidupan kita sebagai manusia. Manusia itu kan lahir, tumbuh, dewasa, terus jadi orang tua, terus mati. Alam juga begitu sebenarnya. Sosial masyarakat juga begitu. Oke. Nah, contoh misalkan Amerika Serikat itu dengan usahanya yang luar biasa, dengan manajemen yang tangguh, kompak, teknologi macam-macam, bisa eksis. Begitu muncul monster Cina bangkit, maka Amerika akhirnya kalah. Kenapa? Secara apa ya, ilmu manajemen. Maka negara semakin makmur, maka ongkos tenaga kerja semakin mahal. Ongkos tenaga kerja semakin mahal, kos produksi semakin mahal. Yang tadinya kalau nggak ada pesaing, jual apa aja dengan harga berapa aja laku, maka begitu ada pesaing yang Cina, kosnya murah, akhirnya harus decline. Jadi sebenarnya siklus kehidupan itu ya seperti manusia. Lahir, tumbuh, dewasa, mati. Nah, usaha manusia itu adalah hanya sekedar memperlambat laju. Jadi kalau saya itu nggak cepat mati, maka ya harus usaha-usaha yang pada akhirnya seandainya mati itu mati tidak terlalu terpuruk. Seandainya dulu kalau nggak ada usaha makan dan sebagainya dengan sehat, olahraga macam-macam, yang harusnya umur 70, 50 tahun sudah mati. Jadi sesungguhnya kita ini adalah bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk memperlambat laju siklus kehidupan. Nah, karena realitanya seperti itu, maka manusia harus sekedar hanya ikhlas menjalani.
atau bersahabat dengan keadaan. Oke. Maka kalau di di masyarakat itu kan, wah itu hartanya nggak bisa habis 7 turunan. Maka kalau ada gini, saya pernah guyon sama keluarga, kamu itu sebenarnya keturunan orang kaya, tapi masalahnya keturunan ke-8. Jadi sebelum-sebelumnya kaya, tapi karena keturunan ke-8 melarat, ya itu karena siklus kehidupan. Itu. Makanya di Cina, komunitas Cina itu dulu ada perusahaan Cina, perusahaan keluarga itu akan hancur setelah generasi ketiga. Nah, logiknya begini. Kakek atau neneknya, dia merintis, maka dia sadar harus hati-hati. Karena apa? Betapa susahnya dia membangun bisnis, sehingga harus hati-hati. Nah, generasi kedua, bekas anaknya orang melarat. Sehingga nilai-nilai orang tuanya itu, dan karena dia membangun dengan keras, maka dia akan mendidik anaknya dengan keras. Sehingga nilai-nilai orang tuanya itu akan terwariskan oleh generasi kedua. Nah, generasi ketiga ini adalah cucu orang kaya. Sehingga kakek itu kalau ke anaknya bisa tegas. Tapi kalau ke cucu, dikencingin aja ketawa. Oke, next. Nah, kalau kita bicara negara yang dianggap maju secara duniawi, kalau saya perhatikan adalah tidak ada pertentangan kapitalis dan sosial. Yang terjadi adalah kapitalis sekaligus sosialis dan sosialis sekaligus kapitalis. Keluar kapitalis ke dalam sosialis. Kayak keluarga aja. Bapak sama anak itu pasti sosialis karena ikhlas. Mana ada orang tua itu ke anaknya hitung-hitungan. Kalau seandainya ada itu ya anomali. Tapi keluar yang terjadi adalah sebenarnya prinsip ekonomi. Sebagian besar. Nah, sekarang kalau kita bicara Indonesia, nanti dijawab masing-masing. Oke, next. Nah, saya akan sampaikan ini nilai dari komunitas Cina, saudara kita Cina. Ada istilah modal maya. Ada tiga pilar bisnis menurut orang Cina. Yang pertama adalah trust, rasa saling percaya. Dan ini harus dibangun dengan etika. Rasa saling percaya itu bukan datang dari langit, tapi dibangun supaya kita ini rasa saling percayanya tinggi. Dan ini kalau mau jujur, Indonesia lagi punya penyakit. Yang kedua, dampak dari rasa saling percaya, maka kita akan mudah membangun networking. Tidak terlalu mahal. Orang kalau udah percaya itu, pakai katok kolor aja bisa deal bisnis yang besar. Apalagi kondisi sekarang. Cukup pakai. Tadi malam saya webinar dengan teman yang kaya raya, pakai kaos saja, kaos mungkin pakai katok kolor. Karena rasa saling percaya udah tinggi, tidak ada ketersinggungan, kosnya murah, tidak harus pakai jas macam-macam, tidak harus pakai Alphard. Nah, yang ketiga, networking yang sudah dibangun cukup bagus itu harus ada syarat ketiga, yaitu kecerdasan. Kalau tidak, itu kumpulan kompak, ya. Tetapi karena bodoh-bodoh, itu mirip organisasi arisan. Jadi tidak ada nilai tambah yang terbangun dari situ. Oke, next. Lanjut, Pak. Halo. Halo. Iya, Pak. Bentar. Oke. Kalau nggak salah satu lagi. Nah, apa bedanya modal maya dan modal nyata? Kita ini masih terpaku dengan modal nyata. Modal nyata itu semakin dipakai, semakin modal nyata ya, semakin lama, semakin banyak, sering dipakai, itu semakin berkurang atau
dipakai semakin nambah silaturahmi, networking, saling pertemuan. Kalau modal nyata, apakah server, apakah mobil, semakin dipakai semakin hancur. Nah, kaitannya dengan depresiasi. Ya, modal maya itu tidak ada depresiasi. Mungkin malah semakin nambah, bukan semakin berkurang. Kalau modal nyata itu yes. Nah, inilah yang harus dibangun oleh kita bersama, karena penyakit bangsa kita ini agak bertentangan dengan yang diyakini komunitas Cina terhadap modal maya. Trust-nya hilang. Jadi kalau ketemu dengan siapa aja, yang ditumbuhkan adalah negatif thinking-nya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, mohon maaf Pak Samsul, saya jadi minder nih gara-gara Pak Samsul sudah memberikan pejangan duluan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Praptono, luar biasa paparannya tentang motivasi kita para pelaku usaha, bagaimana tangguh di zaman pandemi, tentang spiritual, tentang jati diri, tentang modal, tentang bagaimana menghadapi bisnis dengan strategi perang, begitu. Luar biasa. Pak Riki, apa selanjutnya Bapak bisa paparkan? Nanti setelah paparan Bapak kita buka tanya jawab, teman-teman. Ya. Ya, bisa. Bapak bisa. Oke. Terima kasih Pak Joni, Pak Budi buat pemaparannya pada siang hari ini. Pak Budi, nanti kita bertanya setelah sisi ini ya Pak ya. Oke. Ya, menyambung tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Samsul. Jadi BUMDes ini memiliki UMKM sebenarnya yang sangat potensial untuk bisa kita kembangkan bersama-sama nih, khususnya dengan kemitraan PT POS. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Samsul, bagaimana caranya supaya BUMDes yang memiliki UMKM ini bisa bersaing di pasar yang semakin berkembang, gitu ya. Dan prediksi Pak Samsul juga di tahun 2030 Indonesia ini akan masuk negara 10 besar terbesar di dunia. Gitu. Nah, maka dari itu kita semua harus siap-siap untuk bisa mewujudkan target dari pemerintah di 2030 Indonesia menjadi nomor 9 negara terbesar di dunia. Nah, untuk itu kami dari Interindo Arta Kreasi bekerja sama dengan PT POS ini membuka peluang atau kesempatan buat Bapak Ibu sekalian, baik BUMDes maupun individu, perorangan, PT, CV gitu ya, baik badan usaha maupun perorangan, untuk membuka franchise kantor pos, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saat ini di tengah pandemi, satu-satunya bisnis atau usaha yang bisa berkembang, bahkan cenderung sukses, hanyalah bisnis logistik. Sementara usaha-usaha lain itu terjadi perampingan, pemutusan hubungan kerja. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman dari agen pos, gitu ya. Nah, mereka itu ketika pandemi 2 tahun kemarin, mereka justru sibuk menambah karyawan baru. Bidang usaha lain mulai goyang, ada yang tutup usahanya, sementara bisnis logistik ini malah menambah karyawan baru, buka outlet baru, gitu. Untuk itu di kesempatan siang hari ini saya coba memberikan sedikit pemaparan mengenai potensi yang nanti bisa diperoleh, gitu ya. Oke. Jadi perkenalkan, saya Riki sebagai CEO atau Direktur dari PT Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah mitra strategik bisnisnya PT POS, yang sekarang disebut main agent atau super agent,
gitu ya. Jadi kami mengembangkan keagenan franchise kantor pos. Nah, siapakah IAK ini? Jadi IAK atau Interindo Arta Kreasi, kami adalah bagian dari grup Indobest Arta Kreasi, sebuah perusahaan startup teknologi, di mana sebelumnya kami berfokus melayani untuk pembayaran tagihan, beli pulsa, paket data, gitu ya, bayar cicilan motor, mobil, beli voucher game, token listrik. Nah, kami sudah memiliki agen atau mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan kami, bukan hanya di Indonesia, tapi juga ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Karena kami juga menjual isi ulang pulsa untuk negara-negara tersebut, gitu ya. Di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Alamat kantor kami ada di Alam Sutra di Tangerang. Saat ini IAK kami memiliki sekitar 400.000 agen di seluruh Indonesia dengan jumlah transaksi per bulan sekitar 6 juta transaksi. Teknologi yang kami gunakan, backup dan keamanannya ini setara dengan fintech, financial technology. Kami sudah memiliki lebih dari 1.000 layanan pembayaran, dan kami juga salah satu online agregator operator seluler di Indonesia. Nah, saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samsul gitu ya, bahwa Indonesia ini akan menjadi salah satu negara 10 besar dengan ekonomi yang terkuat gitu. Kenapa? Karena berkaca dari jumlah penduduk di Indonesia, Bapak Ibu. Jumlah penduduk Indonesia sudah mendekati 300 juta jiwa. Walaupun koneksi internet, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia belum merata 100%, hanya sekitar 70-80% aja pengguna internet di Indonesia ini sudah mencapai hampir 150 juta jiwa. Nah, inilah yang membuat Indonesia itu menjadi negara dengan pertumbuhan internet tercepat, dengan pertumbuhan pengguna e-commerce yang tertinggi gitu ya. Karena market Indonesia ini, penduduk Indonesia yang sangat besar. Berkaca dari pengalaman atau pandemi yang dialami bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, terjadi pergeseran pola belanja seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Samsul. Masyarakat-masyarakat di Indonesia ini, jangankan yang muda, bahkan yang tua pun sekarang sudah semakin ahli, semakin jago menggunakan jarinya untuk bisa belanja. Kalau dulu kita belanja, beli gula, beli minyak ke warung, nah sekarang terjadi pergeseran pola belanja. Masyarakat dunia, termasuk Indonesia, ini belanjanya sudah menggunakan jari sekarang. Tinggal pesan, beli gula, beli minyak, beli sabun, semuanya dilakukan secara online. Nah, di tahun 2019, 2020, 2021 kemarin ini pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia ini sangat meningkat dengan signifikan. Ketika kita bicara mengenai transaksi secara online, ini tidak terlepas dari layanan jasa kurir. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa salah satu bisnis ataupun usaha yang bisa berkembang bahkan cenderung sukses di tengah pandemi adalah bisnis jasa kurir. Karena ketika belanja online, pasti dibutuhkan layanan logistik untuk pengantaran paket atau pembelian kita. PT Pos Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan logistik yang besar, gitu ya, yang bisa menjangkau seluruh Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Karena PT Pos ini memiliki sekitar hampir 4.500 sekian kantor pos cabang dengan puluhan ribu staf dan karyawannya. Ini harus bisa menjangkau bahkan sampai ke pelosok, Bapak Ibu. Di kesempatan pada siang hari ini, kami dari IAK bersama dengan PT Pos Indonesia menawarkan kesempatan buat Bapak Ibu untuk bisa membuka franchise kantor pos, keagenan kantor pos.
Nah, nanti layanan-layanan yang bisa dilayani adalah yang pertama adalah pembayaran tagihan rutin bulanan. Nanti pelanggan sekitar bisa ke tempat Bapak Ibu untuk membayar tagihan listrik, tagihan PDAM, bayar cicilan, dan lain sebagainya. Dan juga nanti bisa menerima pembayaran atau pembelian top up atau isi ulang, baik untuk pulsa, token listrik maupun voucher game, top up e-money, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah nanti di tempat Bapak Ibu sekalian ini bisa menerima pelanggan yang mau berkirim surat ataupun paket ke seluruh Indonesia. Karena PT Pos ini menjangkau ke seluruh wilayah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Lalu yang keempat, PT Pos Indonesia nanti di tempat Bapak Ibu juga bisa menerima pelanggan yang mau berkirim surat dan paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos sudah bekerja sama dengan lebih dari 200 negara yang tergabung dalam UPU atau United Postal Union. Ini adalah asosiasi kantor pos seluruh dunia, gitu ya. Nah, saya suka dengan quote-nya Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, yang mengatakan bahwa BUMDes ini lokasinya boleh di desa, tapi rezekinya harus rezeki kota. Dan bisnisnya harus bisa merambah dunia. Dengan bergabung dengan PT Pos, nanti BUMDes, rekan-rekan sekalian, ini bisa memasarkan, bisa mengirim produknya itu sampai ke seluruh dunia. Nah, yang kelima, nanti rekan-rekan sekalian juga bisa melayani penjualan benda-benda pos, ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Sesuai dengan perkembangan zaman, otomatis PT Pos juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, breakthrough atau terobosan yang dilakukan oleh PT Pos, yang pertama adalah sekarang ini pelanggan dari PT Pos bisa melakukan kiriman COD, cash on delivery. Nanti kurir akan menerima uang biaya ongkos kirim dan maupun barangnya ketika kurir itu mengirimkan barang ke penerima. Lalu PT Pos juga sudah bekerja sama untuk kiriman cashless dari Bukalapak dan Shopee. Jadi penjual-penjual yang jualan di Bukalapak dan jualan di Shopee, ini ketika mengirimkan paket jualan mereka, ini tidak lagi membayar ongkos kirim di agen. Nah, ini adalah keuntungan atau kelebihan dari IAK. Jadi di PT Pos sendiri ada beberapa super agent selain IAK. Yang pertama, di IAK kami menggunakan satu saldo deposit Bapak Ibu untuk melakukan transaksi pembayaran atau jasa kurir. Jadi satu saldo. Sementara untuk beberapa mitra yang lain, ini deposit saldonya terpisah. Jadi satu saldo untuk pembayaran, satu saldo untuk jasa kurir. Di IAK kita jadikan satu semua, satu saldo untuk semua layanan. Lalu yang kedua, aplikasi IAK juga tersedia untuk Android dan versi web. Yang ketiga, fee atau imbal jasa di IAK kami berikan secara harian. Jadi hari ini transaksi, besok Bapak Ibu langsung terima fee atau imbal jasa. Nah, ketika terjadi pembatalan kiriman yang untuk jasa kurir, logistik, ini uang saldonya itu langsung kembali saat itu juga, real time. Dan di IAK kami juga menyediakan laporan transaksi, detail, reporting-reporting yang Bapak Ibu butuhkan. Lalu kami juga senantiasa melakukan maintenance, perbaikan, dan support seperti yang sekarang ini kami lakukan bekerjasama dengan Pak Joni. Ya, kita senantiasa mengadakan BUMDes Talk buat teman-teman agen pos untuk bisa meningkatkan bisnis, gitu. Baik dari video testimoni maupun insight-insight, bagaimana strategi marketing supaya Bapak Ibu sekalian bisa growth gitu ya.
kami bersama dengan PT Pos juga mendukung program dari Pak Jokowi ini untuk memajukan BUMDes seluruh Indonesia. Walaupun pilot project kami awalnya adalah dengan BUMDes Jawa Barat, tapi sekarang sudah semakin berkembang dengan BUMDes di luar wilayah Jawa Barat. Nah, ini adalah simulasi fee atau imbal jasa yang nanti diterima oleh Bapak Ibu ketika melayani kantor pos. Yang pertama, kalau kita lihat di tabel, kita bagi omset di bawah 25 juta dengan di atas 25 juta. Di tabel, kalau Bapak Ibu lihat, ada yang nomor 2 kilat khusus dan yang nomor 5 ekspres. Dua layanan ini adalah layanan yang paling banyak digunakan masyarakat untuk mengirim surat ataupun paket melalui jaringannya PT Pos. Nah, kilat khusus dan ekspres. Fee kilat khusus dan ekspres ini untuk agen yang omset jasa kurirnya di bawah 25 juta, berhak mendapatkan fee atau imbal jasa sebesar 17,5%. Untuk yang omset di atas 25 juta, fee atau imbal jasanya menjadi 20%. Nah, kita coba simulasikan berapa pendapatan agen ya, dengan omset 25 juta sebulan. Ya. Nah, dengan omset 25 juta sebulan, the fee yang diterima adalah 17,5%. Maka Bapak Ibu menerima fee atau imbal jasa sebesar 4.375.000. Nah, jika omsetnya sudah 100 juta sebulan, maka fee-nya nanti menjadi 20%. Kalau asumsikan 100 juta, 20%, maka mendapatkan fee atau imbal jasa sebesar 20 juta. Kalau tadi di video awal, kami tampilkan video testimoni beli handy, salah satu agen di Bali, itu sebulan omsetnya mencapai sekitar 300 sampai 500 juta. Nah, beliau mendapatkan fee 20%, ya tinggal dikali. Nah, ini adalah beberapa contoh rekan-rekan kami yang sudah bergabung membuka kantor pos. Ada yang laundry, ada yang toko kelontong, dan juga ada teman dari BUMDes yang sudah bergabung. Ada juga yang merubah, mengalihfungsikan garasinya untuk dijadikan kantor pos. Nah, untuk saat ini, kami dari IAK berkomitmen membantu mengembangkan keagenan PT Pos. Untuk biaya pendaftaran ataupun biaya franchise-nya ini kami gratiskan, Bapak Ibu. Jadi tanpa biaya franchise. Gitu ya. Karena untuk mendukung ekonomi BUMDes saat ini tanpa biaya pendaftaran atau tanpa biaya franchise. Kalau kita mengajukan jasa kurir yang lain, ini dikenakan biaya franchise. Ini kalau di Jakarta bisa puluhan, bahkan ada yang ratusan juta hanya untuk biaya franchise. Gitu ya. Ini kita gratis. Syaratnya untuk pengajuan membuka kantor pos, yang pertama memiliki tempat usaha yang strategis, yang representatif, lalu menyediakan perlengkapan komputer, printer, internet, timbangan digital, meteran, dan ada spanduk, stempel, dan seragam pos. Nah, untuk spanduk dan stempel, ini kami menerapkan standarisasi, Bapak Ibu, supaya nanti spanduk dan stempel yang digunakan itu standar dengan PT Pos. Nanti untuk pengajuannya akan ada formulir yang harus dilengkapi. Nanti melampirkan formulir, lalu melampirkan dokumen juga berupa KTP, KK, identitas data diri, melampirkan foto-foto tempat yang akan diajukan, dan juga mengirimkan share log Google Maps-nya. Nah, proses atau flow pendaftarannya sampai turun izin operasionalnya, nanti setelah kami menerima kelengkapan dokumen dari Bapak Ibu, kami akan berkoordinasi dengan teman-teman dari PT Pos tempat di wilayah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan survei.
Nanti setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, kami lanjutkan pengajuan untuk penerbitan izinnya ke kantor pos pusat. Nanti setelah mendapatkan izin operasional, kami akan memberikan pendampingan, pelatihan, product knowledge mengenai aplikasi, kemudian agen siap untuk bertransaksi. Nah, sedikit animasi mengenai 2 orang yang mau berkirim ke jasa kurir gitu ya. Yang satu ke jasa kurir yang lain, sementara kawannya mau berkirim ke kantor pos. Mereka yang kirim ke jasa kurir lain nanya, kenapa pakai kantor pos, bro? Lalu yang ngirim ke kantor pos ngasih tahu kenapa pakai yang lain. Kalau yang lain aja ngirimnya pakai kantor pos. Nah, kenapa bisa muncul ilustrasi seperti ini? Nanti kalau Bapak Ibu pahami lebih lanjut mengenai bisnis jasa kurir, hampir sebagian besar perusahaan logistik yang ada di Indonesia itu tidak bisa menjangkau seluruh area di Nusantara. Jadi untuk pengiriman-pengiriman wilayah tertentu, ini hampir semua jasa kurir ini menggunakan penerusannya dikirim melalui PT Pos, gitu. Jadi makanya ngapain ngirimnya pakai jasa kurir yang lain, kalau jasa kurir yang lain aja ngirimnya ke kantor pos, gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi pada siang hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai franchise kantor pos ataupun paparan dari Pak Budi, kita buka ruang tanya jawab ya Pak John ya. Ya, kita buka ruang jawab, silakan bertanya, membuka speakernya, kemudian videonya, silakan tanya langsung tentang tema kaitan dengan menjadi tangguh seorang sang entrepreneur di saat pandemi ini, ataupun tentang layanan manajer dia dari Pak Riki. Silakan. Pak Budi, ini kaitan dengan ini Pak Budi. Ada di zaman pandemi sosial yang tidak bisa bergerak gitu ya. Mau jualan susah, cari modal, mau jualan nggak ada orang gitu ya. Mau jualan saat pandemi. Kira-kira dari poin-poin Bapak itu apa yang bisa kita ambil Pak untuk bisa meningkatkan kondisi saat pandemi ini, orang bisa tetap eksis, usahanya tidak down, pribadinya tidak down gitu ya. Mungkin bisa dialog Pak, saya ingin bertanya juga ini, karena teman-teman masyarakat juga pada bingung juga ini pada saat pandemi seperti ini. Ya, ya semua mengalami hal yang sama ya, kayak Pak Joni atau saya pribadi juga mengalami yang sama. Akhirnya di dalam kebingungan yang amat sangat, karena kan ini datangnya tiba-tiba Pak, datangnya tiba-tiba. Jadi kecuali kalau diumumkan tahun depan akan ada corona, nah itu kan semua sudah siap-siap. Makanya saya tadi bilang kan, seluruh presiden di dunia ini sebenarnya pusing Pak, nggak hanya Presiden Jokowi. Oke, kita kembali ke apa yang saya lakukan Pak. Saya sharing aja. Artinya kita kan sebenarnya saling belajar. Tidak ada rumus yang mujarab untuk kayak jamu gendong itu loh Pak. Tapi yang saya lakukan adalah kalau sudah mengalami kebingungan, kita nanya ke orang juga bingung gitu ya. Semua bingung kan Pak. Jadi akhirnya solusinya adalah kembali ke dalam diri kita. Solusinya kalau menurut saya Pak, harus dengan semakin menyempurnakan spiritual kita. Nah, sehingga kita tanya kepada yang membuat hidup kita dengan caranya masing-masing. Masa sih dengan kita sungguh-sungguh menanyakan apa yang harus saya lakukan,
saya mengalami kebingungan, saya mengalami ketidakmampuan dan sebagainya. Saya yakin Tuhan itu Maha Pemurah. Pasti dengan caranya akan menggerakkan kita. Tiba-tiba kita harus ketemu dengan seseorang, tiba-tiba kita tidak sengaja ngeklik YouTube yang akhirnya dapat inspirasi dan sebagainya. Sehingga itu yang terjadi dan itu yang saya lakukan, bahwa saya pun juga mengalami hal yang sama karena saya juga tidak hanya jadi guru tapi saya juga jadi pelaku, sehingga apa yang saya sampaikan di kelas itu adalah yang saya alami, bukan katanya gitu ya. Sehingga saya akan yakin kalau saya menyampaikan itu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi ya saya nggak ngerti Tuhan menggerakkan saya seperti apa kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka dengan pengalaman itu mungkin orang lain digerakkan Tuhan dengan cara lain. Tanpa sengaja. Coba kalau kita renungkan. Saya ketemu Pak Joni ini kan juga bukan rencana saya. Ada maha skenario sehingga saya ketemu Pak Joni. Ada yang maha skenario saya enggak, akhirnya kenal Pak Riki. Kenal katakanlah Pak Samsul dan sebagainya. Ini kan tangan-tangan Tuhan yang menggerak. Nah, inilah yang harus, ini kalau menurut saya, karena satu-satunya jalan waktu itu ya hanya menangis kepadanya. Saya mengadu kepada teman malah jadi guyonan. Malah bukan menambah menyelesaikan masalah, malah membuat lubang masalah karena diledek, akhirnya jadi tambah stres gitu. Karena semuanya mengalami kesetresan. Oke. Nah, ini gambaran secara umum. Bahkan saya hampir 2 minggu ini mengalami under pressure yang sangat luar biasa. Kalau saya ditanya istri saya, Pak, solusinya apa? Jangan nanya solusi. Cuman saya dikasih Tuhan lewat hati saya. Hati saya harus meyakini bahwa mendung itu tidak selamanya selalu mendung. Pasti hujan dan akhirnya langit bersinar terang kembali. Saya hanya itu. Dan kamu harus punya positive thinking kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sesuai prasangka kita. Jadi orang-orang yang negative thinking secara statistik tingkat keberhasilannya jauh kalah dibanding orang yang positive thinking. Karena Tuhan sesuai prasangka kita. Dan alhamdulillah dengan saya memohonannya kepada yang membuat saya hidup, karena saya hidup ini kan ada yang menghidupkan. Kalau saya nggak ngerti, maka saya harus nanya kepada yang menugaskan saya. Dan kalau saya yakin, maka yang menugaskan saya akan memberikan jawaban dan akan menggerakkan otak saya, kaki saya, pikiran saya, akan secara tidak saya sadari. Iya ya kok saya. Makanya ya mohon maaf. 2 hari yang lalu, saya tuh waktu dihubungi Pak Joni sebenarnya dalam kondisi yang under pressure. Tapi gara-gara Pak Joni, saya kan bisa semangat gitu. Jadi orang yang nggak tahu cerita saya, seolah-olah saya itu tanpa masalah, padahal baru mengalami masalah yang luar biasa. Dan alhamdulillah tadi malam dapat jawaban sehingga saya harus tampil dengan masalah saya yang mudah-mudahan 90% itu sudah ada jawaban dan saya happy dan saya bisa tampil dengan itu, Pak. Itu pengalaman saya, mungkin orang lain bisa beda, tapi intinya kalau saya dalam kondisi kepepet, kita harus, kalau ibarat kita memasuki Pandora yang tidak tahu ujung pangkalnya itu, maka solusinya kembali kepada siapa yang menugaskan kita hidup. Tingkatkan spiritual kita hanya menada, pasrah, disuruh A ya A dan sebagainya, apapun kita harus ikhlas, dan kalau sudah ikhlas,
maka kita harus ikhtiar, dan ikhtiar itu menggunakan perangkat yang diberikan kepada Tuhan, yaitu termasuk badan kita, termasuk otak kita. Maka saya punya clue, orang yang spiritualnya itu benar, semakin sempurna, maka otaknya semakin. Jadi kalau orang yang aku berspiritual, tetapi semakin tidak rasional, maka saya tanda tanya. Kenapa? Karena semakin dekat dengan Tuhan, maka semakin menjadi manusia. Dan manusia dibanding monyet, bedanya adalah hanya di akal. Jadi kalau orang itu spiritualnya bagus, maka akalnya akan semakin berkembang. Ini logik saya begitu. Karena apa? Agama manapun melarang orang yang mabuk. Orang mabuk itu berarti dalam kondisi otaknya sedang tidak dipakai. Mabuk apa saja, supaya kita selalu waspada, selalu menggunakan akal sehat. Maka dalam menyelesaikan ini, spiritualnya meningkat, akalnya dipakai secara rasional, karena bisnis. Kalau kita memasuki bisnis, itu wilayah yang sangat rasional. Pasar itu dalam merespon kita, itu dominan rasional. Dia kalau jujur, dia akan mencari apa yang kita berikan kepada konsumen. Intinya hanya 4. Kualitas bagus, harga murah, delivery cepat, ya ini urusan pos, sama services yang bagus. Waktu saya ngobrol dengan Pak Joni, 5 tahun yang lalu kurang lah, saya ketemu sama Pak Gilarsing. Beliau itu waktu ngobrol-ngobrol di Jakarta itu, jangankan kita, Amerika aja bingung ngadepi Cina, masalah logistik. Karena Cina tahu, makanya saya tadi kan menyampaikan bahwa ujung tombak dalam memenangkan persaingan soalnya delivery. Coba kalau mau jujur, biaya ngirim jeruk dari Pontianak ke Jakarta dibanding dari Cina ke Jakarta lebih murah dari Cina. Ini profesor ekonomi dari mana aja nggak akan bisa menjawab. Dan Cina tahu bisnis adalah perang. Kalau udah perang, syaratnya harus bersatu padu. Bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa bersatu berantem. Ini yang harus dirubah, bersatu padu. Sekarang ini tantangan bagi kita adalah bagaimana menyadarkan kita ini menghadapi masalah yang sangat luar biasa. Solusinya apa? Kompak, kerjasama, saling bahu-membahu. Ini tantangan kita. Mohon maaf, mungkin agak kebablasan dan terima kasih. Apabila ada yang luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Teman-teman yang lain, terima kasih Pak Budi. Teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Silakan masuk ke grup ya, ke grup WA. Nanti materinya akan kita share di grup WA. Dan materi dari Pak Samsul, dari Pak Budi, dari Pak Riki kita akan share di grup WA. Ya. Kita sekalian luar biasa. Mana Pak Riki? Ya, terima kasih buat Pak Budi. Jadi ketika kita menghadapi masalah problem itu, kita itu harus berserah ya Pak Budi, bukannya pasrah ya Pak? Ya. Berserah tapi tetap harus melakukan ikhtiar kan gitu ya Pak Budi ya? Betul. Jadi beda dengan dengan pasrah ya Pak? Betul, ya. Nah, jadi harus berserah, percaya kalau Tuhan itu punya rancangan yang lain. Jadi ketika kita berserah maka Tuhan itu akan membukakan pintu-pintu yang lain gitu ya Pak Budi ya? Iya. Dan jadi saya suka tuh teori gini. kepepetnya juga Pak. Betul. Saya kira semua orang akan mengalami, coba kita renungkan. Mau mentok sana mentok sini, pasti akan kembali kepada
Ibaratnya gini, kita logik aja Pak Riki ya. Atasan saya Bapak. Kalau saya sebagai bawahan, apa yang harus saya lakukan kalau nggak datang ke Pak Riki? Betul Pak. Dengan kertas putih, tolong Pak Riki, saya harus ngapain? Pak Riki pasti memberikan, ini yang harus kamu lakukan. Begitu Pak Riki ngasih jawaban, ini yang harus saya lakukan, maka saya harus ikhlas. Patuh. Setelah patuh, tentunya harus pakai perangkat yang diberikan saya. Jadi kalau misalkan nggak pakai otak, saya dari Bandung ke Jakarta jalan kaki, nyampe Pak. Nyampe betul. Lamanya berapa lama? Nah, tapi kan saya ada alternatif yang memang saya miliki, saya pakai mobil. Kalau orang mabuk kan saya pakai jalan kaki. Iya, betul Pak. Jadi kan gini Pak, kalau kita bicara manajemen, itu kan ada efektif dan efisien. Bahkan saya ngajari mahasiswa itu adalah bicara tentang masa depan. Banyak buku-buku yang mengatakan adalah cita-cita. Padahal yang betul adalah, kalau menurut saya, masa depan sebelum kejadian, kita harus menanya kepada yang membuat kita hidup. Jadi kalau saya logikanya, saya anak buahnya Pak Riki, tentang apa yang harus saya lakukan tentang masa depan, saya akan nanya Bapak. Nah begitu Bapak ngasih, kamu harus ke sana, ke Jakarta, itu adalah efektif. Nah langkah selanjutnya adalah efisien. Efisien itu adalah terkait dengan cara. Nah seperti tadi, kalau orang itu berpikir efisiennya tidak menggunakan otak, tidak menggunakan teknologi, tidak menggunakan apa, ya nyampe ke Jakarta, tapi 3 bulan. Kalau pakai akal sehat macam-macam, 1 hari nggak nyampe, sudah nyampe Jakarta. Pak Riki sebagai Tuhan menugaskan saya, kan senyum Pak. Seneng kan? Kan dia lebih senang kepada orang yang pakai otak, nyampe Jakarta daripada ya manut tetapi ke Jakarta jalan kaki. Ya nyampe tapi kan aduh punya anak buah kok ya goblok banget itu. Betul Pak. Sesuai dengan tadi video yang di awal yang sempat saya share tuh Pak Joni, Pak Budi dan rekan-rekan sekalian, beli handy ini juga memaparkan bahwa katanya salah satu sunnah atau perintah Rasul untuk bisa sukses itu salah satunya adalah berusaha katanya ya Pak ya, berwirausaha. Ya. Nah, maka dari itu berkaca dari tadi paparan Pak Budi dan testimoni dari Beli Handy yang di Bali, ketika beliau ini menerapkan bisa berserah, meminta instruksi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dibukakan jalan untuk bisa berusaha dan diberikan ide-ide yang kreatif gitu ya Pak Budi ya. Ya. Menjadi pembeda juga. Jadi kayak tadi Pak Budi bilang, jadi nggak membebek gitu Pak. Iya. Buat diferensiasi. Nah, Beli Handy ini untuk diferensiasi, beliau melakukan pick up kiriman, bahkan ketika kompetitor agen-agen yang lain itu sedang tidur, sampai jam 11 malam, tengah malam ini beliau Beli Handy di Bali itu masih posting, masih pick up, gitu. Membuat diferensiasi itu penting ya Pak Budi ya. Betul. Ya mungkin saya sharing pengalaman Pak. Tahun 98 itu keluarga besar saya itu ya semuanya mengalami Pak, hancur kan, bisnis hancur. Akhirnya saya suruh pulang Pak, memberikan fatwa. Waduh, saya beban moral juga. Nah, apa yang harus saya lakukan waktu itu? Saya belajar keuangan ya, tetapi waktu saya waktu itu pulang, saya tidak menggunakan ilmu keuangan saya. Yang saya lakukan adalah bagaimana membuat keluarga besar itu waras. Waras itu apa sih? Ya kalau orang stres, orang panik itu kan nggak waras. Yang saya ibarat dokter itu yang saya beresi dulu supaya dia menjadi manusia yang waras. Oke, sekarang gini.
Saya nggak pakai ilmu keuangan karena begini. Apa sih yang membuat kita waktu itu ya saya khawatir sehingga akhirnya dunia itu seolah kiamat. Bisnis yang dibangun selama ini hancur gara-gara tahun 98. Itu kan membuat orang kayak kiamat. Kalau sudah seperti itu, kita sulit, Pak. Maka saya waktu itu datang dari Bandung ke daerah Solo, saya buat keluarga itu waras dulu. Nah, akhirnya saya tanya, karena yang menjadi beban apa? Cicilan buang macam-macam. Gimana? Sehari dapat sekian, sebulan kita capek-capek hanya bayar cicilan. Terus masa depan kita gimana? Hancur. Oke, akhirnya apa? Saya nggak ngitung untung rugi, tapi saya hanya ngitung supaya waras. Jadi yang membuat stres itu harus diberesin. Oke, harus dilakukan restrukturisasi ini kalau bahasa direktur pos ya, restrukturisasi dari aset. Gimana cara memberes utang-utang? Ya harus ditutup. Bagaimana cara nutupnya? Aset kita apa aja yang bisa kita likuidasi. Terus kan kalau orang kampung, Pak, kan masalah geng, apa ya, harga diri, malu, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Jadi kalau jual rumah, kan ketahuan melaratnya, Pak. Nah, kita jual aset yang orang lain nggak tahu apa, gitu. Emas. Nah, itu dilikuidasi. Pokoknya kita mengurangi aset tetapi tidak membuat kita malu. Nah, kalau orang malu kan nggak waras lagi, Pak. Nah, ini contoh. Terus beberapa tahun kemudian juga saya harus mengalami sesuatu yang ya apa ya, yang kayak kiamat. Orang kalau sudah masa depannya kelihatan hancur kan rasanya kayak kiamat. Jadi di keluarga saya itu putra mahkota, ya komandan bisnisnya itu meninggal. Jadi di mata, karena leader, di mata keluarga, ini sudah semua down. Orang tua juga down, semua down. Jadi kayak anak ayam kehilangan induk. Duh. Akhirnya muncul ide gila, tapi ini jangan ditiru, Pak. Saya kan mau balik Bandung. Orang tua deketin saya. Ya kalau orang tua sudah down, anak-anak kan jadi down, Pak. Terus akhirnya ngobrol sama saya, terserah kamu cara menyelesaikan gimana. Nah, kebetulan yang meninggal itu S1. Akhirnya jam 7 lebih setelah Isya kan, tahlilan. Saya bilang, sebelum tahlilan. Jadi kan adik dikubur siang. Jadi mayat setelah dikubur, sorenya tahlilan. Tapi sebelum tahlilan, tolong pintu gerbang ditutup semua. Tidak boleh ada keluarga di luar kita, ada orang di luar kita. Ada di situ. Dan saya kalau udah ngomong, tidak boleh ada yang menyanggah. Wah, akhirnya saya bilang, komandan barusan dikubur. Jenderal bintang 4-nya barusan dikubur. Ini kalau saya lihat, jenderal bintang 3-nya, kolonelnya, semua tidak punya semangat dan siap untuk ditembaki musuh. Apakah kita membiarkan? Wah, saya pakai anak. Apakah kita membiarkan bisnis keluarga besar kita hanya tinggal kenangan? Jawabannya langsung spontan, tidak. Semua harus bangkit. Siap, siap. Nah, begitu setelah itu, besoknya saya pulang. Di jalan saya itu nyopir, Pak. Gila di Praptono. Tapi hanya cara itu saya bisa membangkitkan dan membuat waras. Setelah waras, selesai. Nah, ini satu lagi cerita. Memang saya rada-rada mungkin dianggap orang lain gila. Kalau saya sudah turun tangan. Ada masa bimbingan saya. Agak telat. Terus setelah dia karena ngurus orang tuanya sakit. Akhirnya karena telat,
berusaha untuk segera lulus. Anehnya, Tuhan tuh kalau memberikan ujian, pada saat besok mau sidang, ibunya meninggal sehari sebelumnya. Nangis itu, Pak. Nangis dan kayak dunia kiamat. Akhirnya saya turun tangan dan saya bilang, kalau saya ngomong jangan sampai ada yang turun ikut nyapur. Akhirnya saya nangis itu, Pak, di ruang dekan. Dan saya tahu dia Kristen. Hai, Pak, bentar. Kamu agamanya Kristen kan? Iya, Pak. Apa menurut keyakinan orang Kristen kalau orang itu meninggal masuk surga atau tidak? Masuk, Pak. Kamu, ibu kamu masuk surga. Kamu malah nangis. Memalukan. Membuat ibu kamu sedih. Iya, Pak. Akhirnya lama-lama, Pak. Kamu harus yakin ibu kamu masuk surga nggak? Yakin. Ya sudah. Berarti ibu kamu hidupnya lebih baik daripada sekarang. Dan kamu sebagai anak harus bangga. Iya, Pak. Dari nangis menjadi tidak nangis. Laki-laki, Pak. Setelah itu, dia ngambil telepon, ngebel adiknya. Marah-marah adiknya. Ibu kita masuk surga. Kita harus bahagia. Wah, nggak boleh nangis. Nggak dicontoh, Pak. Jadi kegilaan-kegilaan itu saya berusaha. Kadang-kadang ya dengan cara yang seperti itu, caranya apa? Membuat orang menjadi waras. Sekarang orang Indonesia ini mayoritas tidak waras. Nah, ini tantangan kita bersama. Bahkan, yaitu tadi, tangan di atas harus lebih baik tangan di bawah. Dan semua mengalami, Pak. Saya ngomong seperti ini bukan berarti hidup saya mulus. Justru saya ngomong gini, hidup saya itu sebenarnya kayak naik roller coaster, Pak. Tapi saya masih berhasil, itu karena saya masih semangat. Waktu saya dihubungi Pak Joni, itu sebenarnya saya lagi bingung, yang luar biasa, yang amat sangat. Tapi kan sekarang berapi-api seperti ini kan berarti ya Tuhan menjawab permintaan saya. Mantap, Pak Budi. Saya ngasih semangat, akhirnya, aduh punten, hidup harus semangat. Tapi kan saya garuk-garuk. Ya. Seperti itu, Pak. Dan saya yakin Tuhan menjawab sesuai prasangka hamba. Amin, Pak. Aduh, luar biasa nih kali ini, Pak Riki. Kita bisa tentang motivasi, bagaimana menghandle kehidupan. Ya. Dan luar biasa. Teman-teman para BUMDes juga tentunya dia ingin bertanya juga, mungkin waktu juga tidak ini, silakan masuk ke grup WA. Nanti kita akan jawab di situ, diskusi-diskusi. Pak Praptono, Pak Budi Praptono, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak, atas paparannya, atas wejangannya. Intinya memang spiritualitas dan semangat dan menemukan hal-hal yang baru, inovasi, agar kita tetap menang ya dalam peperangan bisnisnya. Dan saya berterima kasih banyak teman-teman para pemuda yang sudah hadir. Teman-teman saya dari Aceh, Universitas Syakwala, Universitas Boyolali, kemudian dari Gus Hasan dari GP Ansor juga hadir. Teman saya dari Bu Alina juga hadir di sini, teman-teman, dan juga Sultan teman waktu di training. Juga para semua para peserta, terima kasih banyak. Ada ya dari DPMD yang mungkin tidak satu persatu, teman-teman para dosen juga mungkin hadir di sini, teman-teman kantor pos yang juga hadir di Zoom ini, dari regional maupun dari kantor utama ataupun kantor cabang. Pak Riki, kayaknya waktu sudah hari ini, kita foto dulu deh kayaknya. Oke, siap. Karena foto dulu, buka dulu ininya layar. Ya, rekan-rekan sekalian, mohon videonya boleh dinyalakan. Kita mau foto bersama. Ada 3 screen nih. Saya akan 3 kali screenshot. Ya, sambil menunggu, silakan teman-teman sekalian videonya bisa dinyalakan biar kita saling kenal. Nanti silakan gabung di grup WA buat yang berminat untuk membuka franchise kantor pos, atau nanti ada yang mau minta materi dari Pak Budi maupun dari Pak Samsul tadi, silakan gabung di grup WA. Oke, saya mulai untuk screenshotnya dari halaman pertama. Silakan 1, 2,
3. Oke, ditunggu sebentar, saya save dulu. Oke, lanjut kedua. 1, 2, 3. Oke, ditunggu, saya save. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, silakan Pak Joni. Oke, terima kasih Pak Riki. Budi Praptono, karena waktu pun yang terbatas bagi kita untuk melanjut dengan kegiatan kita ini. Teman-teman, para peserta BUMDes Talk pada kali ini, kita insya Allah rutin setiap minggu dengan tema-tema yang berbeda dan gratis, tidak berbayar, menambah literasi bisnis buat teman-teman semua. Siapapun boleh ikut, para mahasiswa, para UMKM, para koperasi, para BUMDes, ataupun pribadi yang ingin mendapatkan ekstensi bisnis, silakan bergabung di BUMDes Talk di grup WA. Nanti kita share undangan-undangannya agar tidak tertinggal. Dan materi-materi ini dari materi Pak Samsul maupun dari Pak Budi maupun dari Pak Riki akan kita share oleh grup. Sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Samsul Widodo, staf ahli Kementerian Desa, dan juga Pak Ismail Budi Praptono, MBA, dosen Telkom University yang sudah hadir di memberikan wejangan bagi kita semua sebagai narasumber. Teman-teman semua, kalau ada anak-anak yang saudara yang ingin kuliah, bisa ke Telkom University. Telkom University itu merupakan universitas swasta yang terbaik, yang rankingnya top 3 besar di Indonesia, luar biasa. Dan teman-teman saya juga banyak alumni itu, dan semua pada sukses paham tentang digitalisasi, tentang marketing, digitalisasi, dan membuat website, membuat produk, dan riset produk melalui digitalisasi, dan entrepreneur menjadi lebih baik lagi. Selesai itu saja, mungkin teman-teman juga terbatas melalui Zoom ini. Kita akhiri waktunya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dari panitia, termasuk ke Pak Budi Praptono. Sekali mohon maaf atas fasilitas dari jaringan atau apapun dari kita yang kurang bagus, teman-teman mendengarnya. Juga sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman mitra kita dari Kementerian Desa, Pak Samsul Widodo, juga di PMD Provinsi Jawa Barat dan daerah-daerah yang lainnya yang bergabung di acara ini. Jangan lupa minggu depan kita lanjut dengan BUMDes Talk yang ke-10. Terima kasih. Saya akhiri, kita leave. Terima kasih banyak Pak Budi. Kita nanti ketemu suatu saat, insya Allah saya ke Bandung. Saya mampir ke kampus Bapak Telkom University. Kenal Pak Joni, Pak Riki. Telkom menjadi Terima kasih banyak Pak kampus Budi. yang terbaik di Indonesia. Terima kasih banyak semuanya, teman-teman kantor pos dari Banda Aceh sampai ke Papua yang sudah hadir di sini, KCU maupun KC. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua, kita akhiri. Ya, rekaman kita share ya di grup Pak Riki.